Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terus mendorong pemerataan akses energi ke wilayah kepulauan dan terpencil melalui pengembangan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS hybrid. Pulau Samalona di Kota Makassar kini menjadi contoh sukses penerapan sistem energi baru terbarukan yang mampu menghadirkan aliran listrik selama 24 jam penuh. Peresmian proyek elektrifikasi Pulau Samalona dipimpin langsung Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman bersama jajaran PT PLN Persero dan pemerintah Kota Makassar pada Jumat 24 Oktober. Program ini merupakan bagian dari inisiatif strategis energi listrik desa yang mencakup 80 lokasi di berbagai kabupaten kota di Sulsel. Melalui sistem PLTS atap hybrid, energi listrik di Samalona kini bersumber dari tenaga surya yang disimpan dalam baterai berkapasitas tinggi, memungkinkan suplai energi berkelanjutan siang dan malam hari. Teknologi ini sekaligus menjadi jawaban atas keterbatasan pasokan listrik yang selama bertahun-tahun dialami masyarakat kepulauan. Gubernur Andi Sudirman Sulaiman menyebut keberhasilan proyek Samalona sebagai langkah nyata dalam mewujudkan keadilan energi di wilayah Sulawesi Selatan. Menurutnya, daerah kepulauan dan pelosok selama ini menjadi tantangan utama pembangunan akibat keterbatasan infrastruktur dan akses geografis. Andi Sudirman juga memberikan apresiasi kepada PLN atas dukungan teknis dan keberlanjutan pengelolaan sistem listrik di kawasan kepulauan. Ia menegaskan pentingnya keberlanjutan operasional setelah pembangunan agar fasilitas tidak berhenti pada tahap resmian semata. Lebih jauh, Gubernur mengungkapkan rencananya untuk memperluas implementasi energi terbarukan ke wilayah lain di Sulsel, termasuk Kabupaten Kepulauan Selayar yang disiapkan sebagai Green Island atau Pulau Hijau Percontohan Nasional. Langkah ini, kata dia, sejalan dengan agenda pembangunan berkelanjutan yang tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjaga keseimbangan lingkungan dan mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Program PLTS hybrid di Samalona menunjukkan dampak langsung terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat. Dengan ketersediaan listrik 24 jam, pelaku usaha wisata dapat memperpanjang jam operasional, nelayan bisa menyimpan hasil tangkapan lebih lama dengan fasilitas pendingin, dan anak-anak sekolah kini dapat belajar di malam hari dengan penerangan memadai. Pemerintah Provinsi Sulsel menargetkan sistem serupa dapat diterapkan di seluruh wilayah kepulauan lainnya dalam beberapa tahun ke depan. Samalona kini menjadi bukti bahwa pemerataan energi berbasis energi baru terbarukan bukan lagi sekadar wacana, melainkan langkah nyata menuju Sulsel terang dan berkelanjutan. Gubernur Sulbar, Suhardi Duka atau SDK, mendorong Pondok Pesantren Syekh Hasan Yamani di Kabupaten Polewali Mandar untuk mengembangkan produk coklat olahan siap konsumsi. Langkah ini disebutnya sebagai upaya menciptakan nilai tambah bagi hasil kakao Sulbar yang selama ini masih dijual dalam bentuk mentah. Tantangan itu disampaikan SDK saat membuka Yamani Fest 2025 di Aula Genduk Gadis, Polman, Kamis 23 Oktober. SDK menyatakan dukungannya kepada pimpinan Ponpes Syekh Hasan Yamani, Kiai Haji Fahri Tajuddin Mahdi, agar tidak hanya mengembangkan usaha roti dan bakeri, tetapi juga berinovasi membuat produk coklat khas pesantren. SDK juga menyinggung bahwa coklat merupakan komoditas bernilai tinggi di pasar global. Pemerintah, lanjut SDK, siap memberikan dukungan berupa mesin pengolahan untuk dikelola para santri. Ia bahkan menantang pihak pesantren untuk mengembangkan peternakan kambing dan menjanjikan bantuan bibit. Menanggapi hal itu, pimpinan Ponpes Syekh Hasan Yamani, Kiai Haji Fahri Tajuddin Mahdi menyambut positif tantangan gubernur. Sebanyak 540 mahasiswa Universitas Islam Makassar atau UIM Al-Ghazali siap diterjunkan untuk melaksanakan kuliah kerja nyata atau KKN reguler tahun 2025 yang akan dilaksanakan di Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan. Program KKN ini merupakan salah satu bentuk nyata pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi, khususnya dalam bidang pengabdian kepada masyarakat. Mahasiswa peserta KKN akan ditempatkan di 4 kecamatan di Kabupaten Baru, yakni Taneteri Lau, Taneteri Aja, Baru, dan Balusu.
Mereka akan menjalankan program berbasis masyarakat yang berorientasi pada pemberdayaan potensi lokal dan pembangunan desa yang berkelanjutan. Kegiatan KKN reguler tahun 2025 ini mengusung tema besar, inovasi lokal untuk pemberdayaan masyarakat desa, mewujudkan harapan dan cita-cita desa mandiri. Tema tersebut mencerminkan semangat mahasiswa untuk menghadirkan inovasi yang lahir dari potensi lokal desa serta memperkuat kemandirian masyarakat. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat atau LPPM UIM Al-Ghazali, Dr. Sordi Bakri mengatakan bahwa KKN ini merupakan momentum penting bagi mahasiswa untuk mengimplementasikan ilmu pengetahuan di tengah masyarakat. Sementara itu, Ketua Panitia KKN 2025, Muhajirin menjelaskan seluruh mahasiswa telah mendapatkan pembekalan yang matang sebelum diterjunkan ke lokasi. Ia menambahkan, kegiatan ini diharapkan mampu melahirkan ide-ide kreatif dan inovatif yang mendukung pembangunan desa secara berkelanjutan. Pembekalan dan pelepasan mahasiswa KKN reguler tahun akademik 2025-2026 secara resmi dibuka oleh Wakil Rektor 1 UIM Al-Ghazali, Profesor Dr. Insinyur Ahmad Hanafi, ST, MT. Dalam arahannya, Profesor Hanafi menegaskan pentingnya peran mahasiswa sebagai agen perubahan di tengah masyarakat. Profesor Hanafi juga menambahkan pelaksanaan KKN merupakan wujud kontribusi UIM Al-Ghazali dalam mendukung pembangunan desa yang berkelanjutan. Dengan semangat tersebut, para mahasiswa UIM Al-Ghazali akan menjalankan berbagai program inovatif berbasis potensi lokal, mulai dari pengembangan UMKM, edukasi lingkungan, digitalisasi desa, hingga pemberdayaan masyarakat dalam bidang pendidikan dan kesehatan. Melalui KKN ini, mahasiswa diharapkan mampu menjadi jembatan antara dunia akademik dan kebutuhan nyata masyarakat, sekaligus memperkuat sinergi antara universitas dan pemerintah daerah dalam mewujudkan desa yang mandiri, produktif, dan berkelanjutan. Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman secara resmi membuka Katinting Race 2025 yang berlangsung di Taman Andalan Center Pond of Indonesia atau CPI, Makassar, Jumat 24 Oktober. Kegiatan ini menjadi salah satu rangkaian dalam memeriahkan Hari Jadi Sulawesi Selatan ke-356 yang puncak peringatannya telah digelar pada 19 Oktober 2025 lalu. Warga tampak antusias memadati area pesisir CPI untuk menyaksikan para peserta yang datang dari berbagai daerah unjuk kemampuan dalam mengendalikan perahu motor tradisional dengan kecepatan tinggi. Acara pembukaan turut dihadiri Kapolda Sulsel Irjen Pol Rusdi Hartono, serta sejumlah unsur Forkopimda Sulawesi Selatan. Kehadiran para pejabat ini menjadi bentuk dukungan terhadap pelestarian budaya maritim yang masih melekat kuat pada identitas masyarakat Sulsel. Dalam sambutannya, Gubernur Andi Sudirman menyampaikan apresiasinya terhadap penyelenggaraan kegiatan tersebut dalam rangka memperingati 356 tahun Sulawesi Selatan. Dia memberikan perhatian besar terhadap kelancaran penyelenggaraan Katinting Race 2025 ini. Andi Sudirman menilai kompetisi ini bukan hanya ajang adu kecepatan, tetapi juga syarat nilai budaya dan kebersamaan. Karena itu, dirinya berharap seluruh peserta dapat menunjukkan kemampuan terbaik mereka tanpa mengabaikan nilai-nilai luhur dalam olahraga. Sebelum perlombaan dimulai, Gubernur menyampaikan pesan khusus bagi para peserta. Katinting Race merupakan lomba perahu motor tradisional yang telah lama menjadi ikon maritim Sulawesi Selatan. Perahu-perahu kecil berbahan kayu dengan mesin berkekuatan tinggi ini menjadi simbol keberanian nelayan dalam menaklukkan gelombang laut. Selain menjadi ajang olahraga bahari yang diminati anak muda pesisir, kompetisi ini juga menjadi tontonan menarik bagi masyarakat yang ingin menyaksikan kecepatan dan ketangkasan pelaut Bugis Makassar.